Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahanara Humaira dari kelas A22L nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD 1950. Menurut UUD 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya dijadikan lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Situasi politik di masa ini tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Yang kedua, sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Hal inilah yang menyebabkan pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilisasi nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi, maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh sekelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastronegoro I dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Dan itu tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.